Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik lagi bersama gue Rahmat Alfian. Kali ini gue akan berbagi tips and trick bagaimana caranya membeli iPad second via online. Jadi ini khusus online ya. Nanti mungkin di video selanjutnya untuk via offline. Ya. Nah, pertama-tama itu yang harus kalian lakukan, tentukan iPad berapa yang kalian inginkan. Contohnya di video sebelumnya gue itu unboxing iPad 8. Jadi gue pengen iPad 8 atau iPad 5 mini. Jadi ada komparasinya lah. Nah, sebenarnya dua iPad itu di tahun berbeda dan versinya berbeda. Kalau misalkan kalian butuh yang 10 di iPad 8, kalau misalkan kalian butuh storage atau penyimpanan itu di iPad mini 5, karena di paling rendahnya itu iPad mini 5 itu 64 udah standar lah. Kalau misalkan iPad 8 kan 32, itu terasa sempit banget, cuman layarnya lega. Nah, itu pertimbangan yang harus kalian miliki. Habis itu tentukan rate harganya, harga pasar sekian, dana kalian berapa. Kalau misalkan kalian mengikuti dana pasar, ya itu akan mudah. Kalau kemarin gue coba, gue budgetkan di 3,5 paling mentok ya. Jadi kalau di atas 3,5 gue udah nggak mau. Nah, gue cari-cari itu di Tokopedia, di Shopee itu kebanyakan paling rendahnya itu di 37 sampai 37, yang paling tingginya masih di atas 4,5 gitu. Nah, dari situ gue putusin harganya itu 3,5, dan iPad 5 mini itu sama 3,5, karena iPad 5 mini itu sama juga masih di atas 37-an harga jualnya. Cuman beberapa emang gue pernah lihat ada di 3,5 gitu, karena itu mungkin BU gitu. Nah, pertama kalian kunjungin, kalau kalian langsung kunjungin Tokopedia atau Shopee itu akan susah, karena rata-rata penjual di sana itu udah menjual harga net, atau kalian harus selalu pantengin gitu. Ada yang ngejual butuh, baru kalian langsung cepet-cepetan. Nah, kalau trik dari gue itu kalian kunjungin Facebook Marketplace, Facebook sama OLX. Nah, dari situ kalian udah bisa nyari. Nah, terus kalian juga negonya jangan asal nego. Jadi misalkan ada orang masang di harga 4.800.000, kalian nego 3,5, itu terlalu jauh gitu. Jadi batasan gue itu di, misalkan kalau penjual masih naruh harga di 42, itu gue masih enak nego tuh di 3,5. Nah, terus kalau misalkan ada keterangan dari penjual harga net, itu nggak bakal gua nego, udah gua cari yang lain itu. Kalau ada misalkan dia nulisnya itu 46 terus masih ada boleh nego, nah itu gua akan nego. Soalnya ya namanya nego kan sesuai dompet kita dan sesuai keinginan penjual. Kalau misalkan dompet kita sekian, keinginan penjual nggak sekian, nggak ketemu, ya udah selesai, kita cari yang lain itu. Lalu habis itu kalian nego-nego, pastinya kalian baca deskripsi. Misalkan deskripsinya itu ada minus, jadi ada kemulusan berapa persen, itu kalian harus baca detail gitu. Kalian pun bisa nanya, misalkan udah ada keterangan terus kalian tanya minusnya apa, itu nggak apa-apa. Soalnya beberapa penjual itu nulis kurang detail lah, walaupun udah
ditulis, kalian pastiin lagi aja minusnya apa gitu. Nggak usah apa ya, takut apa sungkan kalau buat nanya, soalnya kan kita mau beli produk dia gitu, terus yang akan kita pakai. Tanyain tanyain dari iCloud-nya kosong atau enggak. Kalau misalkan kemulusan itu relatif ya, tergantung harga ya. Misalkan ada white spot atau ada dead pixel, ada penyok, ada lecet, itu kalau dari gue sendiri itu mempengaruhi harga. Itu dari standar gue di harga contohnya 3,5, itu harusnya bisa lebih turun lagi gitu. Seenggak-enggaknya nggak ada dead pixel, nggak ada den, nggak ada lecet-lecet, standar lah. Kalau lecet pemakaian oke lah, atau ada den sedikit-dikit oke gitu. Nah, setelah kalian udah pastikan unitnya sudah oke, kelengkapannya bagaimana via chat, kelengkapannya itu misalkan apa, cuman dapat iPad sama casannya doang, atau iPadnya doang, atau full set sama dus-dusnya gitu. Terus setelah kalian yakin dan oke dengan penjual, nah di sini biasanya gua minta untuk apa namanya, rekber, rekening bersama, atau via Tokopedia atau Shopee gitu. Kalau misalkan kalian mau COD ya silahkan gitu. Kalau misalkan via online, kita masih ada 2 hari untuk ngecek unitnya, misalkan baterainya boros atau enggak, atau ternyata penipuan. Jadi kalau misalkan sudah dikirim barangnya, kalian wajib video untuk unboxingnya. Jangan kalian langsung, misalkan penjualnya minta tolong dikonfirmasi segera gitu, karena uangnya perlu mau kepentingan apa gitu dia. Nah itu jangan kalian iakan, karena unitnya itu harus kalian cek bener-bener gitu. Nah setelah kalian dapat unit yang sesuai dengan keinginan kalian atau standar kalian bisa lanjutkan. Nah setelah itu kalian cek unitnya, kalau misalkan udah sampai itu. Kalau misalkan perjanjiannya full set, berarti kan ada casan, ada box, dan ada iPadnya. Jadi kalau untuk kemarin kebetulan gue dapat bener-bener full set, sampai stikernya pun masih ada. Sebenarnya gue nggak ngarepin stikernya ada pun nggak masalah, yang penting ada dusnya gitu. Lalu kalian cek bagian powernya apakah sesuai deskripsi penjual, power, volume up, volume down, apakah masih empuk, fingerprint. Kalau misalkan kalian ketemu kendala di unitnya, kalian bisa langsung hubungin dia, terus negosiasi ulang, atau kalian nggak jadi beli gitu. Soalnya ya tergantung kalian mau terima itu karena ketidaksesuaian. Misalkan oh ini ternyata nggak bisa, terus kalian minta kurang 200 atau cepet gitu, itu sih tergantung kalian gitu. Atau kalian minta kembaliin aja, nggak usah diterima, itu juga bisa. Kalian cek lagi bodinya, katanya mulus atau enggak, ada den atau tidak, katanya kan tidak ada den. Kalian pastiin lagi. Kalian cek juga speakernya, kalian cek kameranya, terus kalian cek apa lagi, kalian cek app store-nya apakah benar-benar app store atau Play Store. Kalau Play Store pasti unitnya bukan unit asli. Terus kalian cek apalagi menu settingan,
Nih kalian cek apakah sesuai dengan unitnya, kalian pastikan iCloud-nya kosong, kalian cek speaker, mikrofon. Kalau misalkan itu semua udah oke, terus kalian cek baterainya. Kalau ini kemarin gua cara ngeceknya itu, nah habis dicas 100% itu gua diemin lagi 1 harian. Biasanya itu kalau misalkan kita ngecasnya malam sampai pagi itu tetap 100%, jadi iPadnya itu nggak kesambung WiFi atau pakai data. Itu nyampe gua cas malam, terus nyampe gue bikin ini video sampai jam setengah 9 malam itu baru berkurang 1, padahal sore itu udah gua konekin ke WiFi gitu. Jadi kalian cek juga kesehatan baterainya udah masih sehat atau enggak. Udah, kalau misalkan kalian sudah oke dengan apa yang kalian lakukan pengecekan dan puas dengan unitnya, kalian pencet terima dan selesaikan transaksi kalian ke penjual.